Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang yang dikenal sebagai negeri matahari terbit telah memimpin dunia dalam teknologi robotik. Negara ini tidak hanya menjadi pelopor, tetapi juga menjadikan robot sebagai bagian penting dari budaya mereka. Jepang juga menjadi tempat lahirnya humanoid pertama pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, negara ini telah melopori perkembangan teknologi robotika dengan gagasan bahwa kecerdasan buatan harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Bahkan muncul sebuah keyakinan bagi masyarakat Jepang bahwa teknologi robot akan jadi kunci keselamatan dunia pada suatu hari nanti, atau setidaknya robot bisa membantu dan mempermudah kehidupan umat manusia di masa depan. Perkembangan robot pada awalnya tidak berasal dari bidang elektronik. Justru yang memulainya adalah ilmuwan biologi dan penulis drama sekitar abad ke-18. Robot kemudian baru dibuat oleh insinyur teknik pada abad ke-19. Mereka pertama kali membuat jam mekanik dan boneka menyerupai manusia yang bisa bergerak dengan kemampuan mekanika. Robot mulai berkembang dalam bidang ilmu elektronik, khususnya teknik kontrol otomatis pada tahun 1920. Namun pada masa itu, komputer yang merupakan komponen utama dalam pembuatan robot belum memiliki kemampuan komputasi yang cepat, dan komputer juga masih cukup besar secara fisiknya. Barulah sekitar tahun 1950-an, robot-robot cerdas mulai berkembang dengan pesat seiring berkembangnya kemajuan komputer. Dengan kemampuan komputasi komputer yang semakin kecilnya ukuran fisiknya, maka robot yang dibuat semakin memiliki kecerdasan yang cukup baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Istilah robot pertama kali diperkenalkan oleh penulis Ceko bernama Karel Čapek dalam karyanya berjudul Rozum Universal Robots yang berasal dari kata robota, yang berarti pekerja dalam bahasa Ceko. Pada awal abad ke-20, penemu dan insinyur mulai membayangkan mesin yang bisa melakukan pekerjaan manual. Dari sinilah konsep robot industri muncul untuk pertama kalinya. Salah satu robot industri pertama di dunia adalah Unimed yang pertama kali dikembangkan oleh George Devol di tahun 1950-an. Robot ini juga menandai awal era baru dengan kemampuannya melakukan tugas rutin di pabrik, seperti mengangkat dan memindahkan benda berat. Dan barulah di tahun 1980-an, robot industri mulai digunakan secara luas di industri otomotif, terutama dalam operasi jalur perakitan karena kemampuan mereka melakukan tugas di berbagai industri. Dalam beberapa dekade terakhir, robot industri mulai mengalami kemajuan besar berkat teknologi canggih seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan atau AI. Robot sekarang lebih pintar dan bisa belajar dari lingkungannya. Mereka tidak lagi sekedar mesin yang diprogram, tetapi bisa beradaptasi serta mengambil keputusan mereka sendiri. Robot kolaboratif yang juga dikenal sebagai cobot sangat membawa pengaruh besar dalam dunia robotika bisnis. Mereka dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia dalam berbagai tugas. Mereka dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi antara manusia dan robot, seperti mengangkat beban berat atau melakukan tugas-tugas yang berulang. Masa depan robotika industri sangat menjanjikan berkat munculnya industri 4.0 dan Internet of Things atau IoT. Robot kini dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Misalnya, jika satu robot mendeteksi masalah, ia akan memberitahu robot lain untuk menyesuaikan prosesnya sehingga mengurangi waktu dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, robot sekarang kini lebih sederhana dan lebih aman untuk digunakan. Berkat kemajuan ini, robot digunakan tak hanya di industri besar, tetapi juga di industri skala kecil dan bahkan di rumah. Jepang memiliki hubungan yang unik dan kompleks dengan mesin. Di Jepang, robot bahkan bisa dianggap sebagai anggota keluarga, berbeda dengan pandangan negara-negara barat yang sering melihat robot sebagai ancaman.
Sejumlah pengamat barat memandang obsesi Jepang terhadap robot berakar dari pandangan khas agama Shinto yang menyangkut kepercayaan terhadap animistik yang menganggap bahwa setiap benda memiliki roh. Minat masyarakat Jepang terhadap robot dipicu oleh manga. Dalam manga seperti Astro Boy, robot digambarkan sebagai teman bermain anak-anak yang setia, berani, adil, dan baik hati. Hal ini juga yang mendorong minat masyarakat Jepang terhadap robot. Federasi Robot Internasional (IRF) menyatakan bahwa selain budaya, faktor ekonomi dan sosial juga mendukung perkembangan robot di Jepang. Populasi usia kerja terus menurun setiap tahunnya. Menurut laporan IRF, penurunan sebesar 13% terjadi dari tahun 1995 hingga 2017, dan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Karena kekurangan tenaga kerja di Jepang, pengenalan robot dalam berbagai pekerjaan dianggap sebagai salah satu solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah Erika. Erika adalah robot wanita humanoid yang sangat cantik dan mirip dengan manusia. Robot ini dikembangkan oleh Profesor Hiroshi Ishiguro dari Universitas Osaka. Erika dirancang untuk berinteraksi dengan manusia secara alami dan mampu berbicara dengan lancar. Dia juga memiliki wajah yang indah dengan pipi tirus, hidung kecil, bibir tipis, dan rambut gelap kecoklatan. Erika juga memiliki pendengaran dan penglihatan yang canggih, dan dia memiliki mikrofon ganda untuk menangkap suara berkualitas tinggi. Profesor Hiroshi dan timnya menciptakan Erika dalam program JST Erato yang merupakan pendanaan ilmiah terbesar di Jepang. Erika disebut sebagai robot android paling canggih yang pernah ada dan digambarkan sangat mirip dengan manusia. Saat ini Erika bertugas sebagai resepsionis di laboratorium tempat Hiroshi bekerja. Erika memang dianggap Hiroshi sebagai robot pekerja sejak awal dibuat. Pergerakan Erika juga masih sangat terbatas yang membuat Erika belum bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Yang bisa bergerak cuman bagian atas tubuhnya seperti leher, kelopak mata, dan mulutnya saja. Menurut Hiroshi, jika Erika bisa bergerak bebas, dia bisa memasuki banyak profesi manusia dan mungkin bekerja sebagai karyawan kreatif lainnya. I would very much like to be able to move my arms and legs. Yang kedua adalah Chihira Junko, sebuah robot wanita humanoid selanjutnya yang dikembangkan oleh perusahaan Toshiba adalah Chihira Junko. Dia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 dan dirancang khusus untuk berinteraksi dengan manusia dalam berbagai bahasa, termasuk Jepang, Inggris, dan Mandarin. Robot ini bekerja sebagai resepsionis di Aqua City Odaiba di Jepang. Ia juga dapat memahami dan menjawab pertanyaan serta permintaan sederhana dari pengunjung, membantu menemukan jalan, dan bahkan menerjemahkan bahasa. Chihira Junko memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia, termasuk ekspresi wajah yang ramah dan ekspresif, sehingga dari penampilannya membuat orang-orang merasa nyaman saat berinteraksi dengannya. Selain itu, Chihira Junko dapat memberikan dukungan emosional kepada pengunjung yang merasa kesepian, terutama di lingkungan perawatan kesehatan. Dengan kemampuan untuk menangani hingga 10.000 topik percakapan, Chihira Junko bahkan memegang rekor dunia sebagai robot humanoid dengan topik percakapan terbanyak. Yang ketiga adalah Nikobo Panasonic. Nikobo adalah robot peliharaan yang dirancang oleh Panasonic. Robot ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya menciptakan teman digital yang dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi pemiliknya. Nikobo memiliki bentuk yang lucu dan menggemaskan, mirip dengan seekor kucing yang mengambang. Nikobo juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, termasuk kamera untuk mengenali wajah, mikrofon untuk mendengarkan suara, dan sensor sentuh yang memungkinkan robot ini bereaksi saat disentuh seperti mengibaskan ekor. Robot ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial bagi orang-orang yang hidup sendiri, terutama di kota-kota besar seperti di Tokyo. Nikobo diciptakan dengan tujuan untuk membantu mengurangi rasa stres dan meningkatkan kesejahteraan mental bagi penggunanya. Yang terakhir adalah robot humanoid Mindar.
Jepang adalah negara dengan tingkat inovasi yang sangat tinggi dan sebagian rakyatnya memegang teguh kepercayaan tertentu. Sebagai negara maju, Jepang memiliki beberapa agama yang dianut oleh warganya. Di antaranya adalah Shinto yang dianut oleh lebih dari 100 juta orang dan Buddha yang dianut oleh hampir 89 juta orang. Baru-baru ini, Buddha dan teknologi melakukan kolaborasi dalam bidang keagamaan. Mindar adalah robot humanoid yang berfungsi sebagai pendeta di kuil Kodaiji di Tokyo di Jepang. Robot ini dirancang untuk menyerupai kanon bodhisattva yang terkait dengan belas kasih dalam ajaran Buddha. Mindar dibuat melalui kolaborasi antara staf Kodaiji dan ahli robotik dari universitas. Mindar pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 dan secara rutin memberikan khotbah tentang suara hati di kuil yang berusia lebih dari 400 tahun tersebut. Robot ini memiliki tinggi sekitar 1,95 meter dan terbuat dari aluminium dengan kulit silikon pada wajah, tangan, dan bahunya. Tujuan dibuatnya robot Mindar adalah untuk menarik minat generasi muda pada ajaran Buddha dan menjaga kelangsungan kuil. Secara fungsional, Mindar masih terbatas dan hanya mampu menyampaikan ceramah berdasarkan topik-topik yang telah diinput oleh programmernya. Saat ini di Jepang, para ahli robotik sangat aktif mengembangkan berbagai jenis robot, terutama yang dapat membantu aktivitas sehari-hari manusia. Contohnya termasuk robot yang bisa merawat orang sakit, berteman dengan lansia, memadamkan api, membawa beban berat, dan robot yang dapat melakukan terapi fisik pada manusia. Sampai saat ini, orang Jepang masih menganggap robot sebagai mesin yang manusiawi. Bahkan ada seorang profesor robotika yang bermimpi memberikan robot kepada bayinya saat lahir. Robot tersebut nantinya akan tumbuh dan hidup bersama bayi, berfungsi sebagai pengasuh, teman, pengawal, dan penulis. Robot ini akan mengingat semua pengalaman orang tersebut dan tetap sehat seumur hidup, merawat mereka dari buayan hingga liang lahat. Dengan demikian, kami berharap informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian. Jangan ragu untuk berbagi pandangan, pertanyaan, atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap masukan dan diskusi yang terjadi di video ini, karena itu membantu kita semua untuk belajar dan berkembang bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.